Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang mendalami sunnah Rasulullah, teladan menuju hidup berkah. Ramadan merupakan bulan yang istimewa, sehingga umat Islam akan rugi jika tidak memaksimalkan keistimewaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan tidak hanya mendapat pahala, namun juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Oleh karena itu, umat muslim berlomba-lomba untuk mengerjakan amal ibadah dan kebaikan sebanyak mungkin seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Hal tersebut memang dianjurkan untuk dilakukan, mengingat bulan Ramadan merupakan bulan di mana amal ibadah akan mendapatkan pahala, dosa-dosa akan diampuni, dan doa-doa akan diijabah oleh Allah. Lantas, bagaimana dalam rangka mendalami sunnah Rasulullah saat Ramadan? Apa saja sunnah yang dilakukan oleh beliau selama bulan Ramadan, dan bagaimana kita harus mendalaminya, meneladaninya agar memberikan keberkahan? Adapun amalan sunnah yang bisa kita dalami dan teladani dari sunnah Rasul selama Ramadan adalah: 1. Mengakhirkan sahur. Amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan adalah mengakhirkan sahur. Sebagaimana berikut hadis berikut. Dari Abu Hazim, dia mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, "Aku sahur bersama keluargaku, kemudian aku buru-buru menyelesaikannya untuk bisa dapat sholat fajar atau subuh berjamaah bersama Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu kurangi tidur dan memperbanyak istighfar. Quran surat Ad-Dariyah ayat 17-18 yang artinya, mereka sedikit tidur di malam hari, di waktu sahur mereka beristighfar. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Wahai Abu Atiyah, dia berkata, dari Abu Atiyah dia berkata, saya bersama Masruq datang menemui Sayyidah Aisyah. Kami berkata, wahai Ummul Mukminin, ada 2 orang sahabat Nabi. Yang pertama menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Yang kedua menunda buka dan menunda sholat. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat? Kami menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, demikian juga Rasulullah. Yang keempat yaitu menjaga lidah selama berpuasa. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu perisai atau benteng. Apabila kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan bersuara keras atau berteriak-teriak. Kalau ada yang mengajak bertengkar atau berdebat, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu iktikaf di 10 terakhir Ramadan.
Hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya aku iktikaf di 10 pertama Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Setelah itu aku juga iktikaf di 10 kedua atau pertengahan. Kemudian aku diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Maka siapa yang ingin iktikaf, maka lakukanlah. Akhirnya banyak orang yang iktikaf bersama Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.